Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KTP kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat pada minggu ini. Jadi permasalahan utama dari kelompok kami yaitu tentang menghitung bilangan deret dari Fibonacci. Bilangan deret dari suatu Fibonacci. Nah, Fibonacci yang kami ingin hitung itu deret ke-10. Nah, bedanya untuk tugas kali ini kami akan menerapkan algoritma CUDA, yang dimana nanti algoritma kita ini dijalaninnya akan di GPU-nya itu sendiri. Maka dari itu kita menggunakan tiga library, NumPy, Copy, sama CUDA. Nah, CUDA ini nanti gunanya agar algoritma kita dijalankan pada GPU. Seperti yang di sini deklarasi CUDA.jit ini gunanya yaitu nanti membuat fungsi Fibonacci kernel ini akan dijalankan pada GPU. Nah, jadi untuk fungsi Fibonacci kernel ini dia akan menerima nilai parameter result dan n. Nilai n-nya itu yaitu bilangan Fibonacci yang kita ingin cari. Lalu di dalam fungsi ini ada variabel index. Variabel index ini dideklarasikan dengan value CUDA.grid1 gunanya untuk mendapatkan indeks dari thread yang dijalankan. Karena setiap thread yang dijalankan itu nanti indeksnya bakal beda-beda. Lalu masuk if statement. If statement ini nanti gunanya untuk menghitung bilangan Fibonacci. Jadi nanti nilai A sama B ini akan terus ditambah, kemudian nilai A sama B ini diupdate. Nah, ini akan terus diulang sampai kurang dari sama n. Maksudnya A sama B ini akan terus diulang sampai range indeks dari thread-nya itu. Nah, kan ini nanti jalankannya berdasarkan thread yang kita tentukan, berarti kan nanti jalaninnya secara paralel. Nah, pembagian thread-nya itu diambil dari def paralel Fibonacci. Karena kan ini thread-nya 4, berarti kan n-nya 11, 11 tambah 4, 15, dikurang 1, 14. 14 dimodulus 3, 14 dimodulus 4, berarti kan 3. Nah, berarti nanti thread itu nanti bakal ada 3. Blok per thread-nya itu ada 3. Seperti ini. Nah, bloknya ini nanti ada 4 thread. Jadi nanti di sini ada Fibonacci 1, Fibonacci 2, Fibonacci 3, Fibonacci 4, sini nanti ada Fibonacci 5, terus Fibonacci 6, dan seterusnya. Nah, nanti bilangan Fibonacci yang dibagi thread-nya itu, per blok thread-nya ini, nanti di dalamnya itu ada thread yang menjalankan bilangan Fibonacci yang dibagi-bagi itu. Nah, bilangan Fibonacci yang dijalankan thread-nya itu, nanti dijalankannya di looping ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian selanjutnya ya, yaitu kita buat paralel Fibonacci. Yang pertama kita definisikan dulu paralel Fibonacci dengan parameter n. Ini ada 2 line di bawahnya, yaitu host result sama device result. Itu gunanya untuk inisialisasi. Itu host result dan device result itu adalah 2 jenis array yang nanti digunakan untuk inisialisasi. Nah, untuk host result sendiri itu nanti berada di GPU ya. Kalau untuk device result itu nanti berada di GPU. Nah, untuk fungsinya sendiri itu host result itu nanti gunanya adalah menyimpan nilai hasil hitung Fibonacci yang ada di atas ini, yang dari fungsi if itu. Kalau nanti disimpan ke CPU, kalau host result. Kalau untuk device result, itu nanti perhitungan Fibonacci-nya itu akan disimpan ke GPU gitu. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya yaitu konfigurasi grid dan blok untuk eksekusi kernelnya. Nah, di bagian ini tuh untuk mengatur jumlah thread per blok yang akan digunakan untuk mengeksekusi kernel Fibonacci-nya. Nah, di sebuah GPU ini terdiri dari banyak thread yang dapat berjalan secara paralel. Di sini tuh tugas-tugas ini dikelompokkan dalam blok. Nah, dalam blok ini diatur ke 200. Oh ya, dalam kode ini jumlah thread per blok diatur ke 256.
dan jumlah blok dihitung berdasarkan panjang deret Fibonacci yang diinginkan. Pemilihan jumlah thread per blok dan blok juga mempengaruhi cara operasi paralel yang dijalankan di GPU. Oke, jadi masuk ke bagian Fibonacci kernel block per grid ini. Ini gunanya untuk menjalankan kernelnya dari Fibonacci kernelnya. Nah, jadi GPU-nya nanti mengirim device result dan panjang deret Fibonacci-nya dari n sebagai argumennya nanti. Kemudian eksekusi kernelnya nanti akan menghitung deret Fibonacci, terus disimpan hasilnya di device result. Nah, sebelumnya di sini juga ada blok per grid sama thread per blok. Nah, ini maksudnya apa? Jadi dalam program GPU-nya, eksekusi perhitungannya itu biasanya dibagi menjadi beberapa blok. Nah, kemudian nanti setiap bloknya itu berisi beberapa thread. Nah, blok sama thread-nya ini bekerja bersama-sama untuk melakukan perhitungan paralel. Jadi blok per grid sama thread per blok ini itu digunakan untuk mengatur seberapa banyak blok sama thread yang akan digunakan dalam eksekusi kernel di Fibonacci kernel ini. Jadi balik lagi, setelah dieksekusi kernelnya, setelah eksekusi kernelnya selesai, lanjut lagi untuk mensinkronisasi dengan perintah CP CUDA string 0 ini. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk memastikan supaya operasi di GPU-nya itu telah selesai sebelum kita mengambil hasil dari GPU ke CPU. Nah, di situ hasil dari deret Fibonacci-nya akan dihitung di GPU. Akhirnya nanti diambil dari device result, terus dikembalikan lagi ke sebagai host result. Nah, seperti itu. Lanjut, silakan rekan saya. Oke, karena tadi teman saya sudah menjelaskan semua fungsi algoritmanya, jadi saya akan menjalankan dari algoritmanya. Misalkan kita di run, maka akan menghasilkan nilai 55. Nah, jadi maksud dari tiga bagian ini, jadi kita tuh ingin menghitung indeks 10, tapi kenapa sih n-nya 11? Karena di sini saya kasih result n-1. Jadi result n-1 ini, nanti saya pengen algoritmanya itu dia ngambil indeks sesuai elemen array-nya. Karena kan indeks elemen dari array itu kan dimulai dari 0. Nah, makanya nanti saya pengen itu ngambil itu indeks 10. Makanya n yang saya masukin ini 11. Makanya nanti indeks yang diambil itu indeks yang ke 10, yaitu nilai 55. Jadi nanti yang muncul adalah nilai deret Fibonacci yang ke 10, yaitu nilainya 55. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.